Halo Sobat Gede Kopi. Sebagai produsen smartphone, Nokia selalu membuat terobosan yang inovatif untuk tetap eksis dan bersaing dengan vendor lain. Perusahaan asal Finlandia tersebut baru saja merilis sebuah produk yang berada di bawah payung seri G, tidak lain adalah Nokia G20. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 5 kelebihan dan kekurangan Nokia G20. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, dapur pacu cukup mumpuni. Nokia G20 mengandalkan chipset gaming kelas L3 besutan MediaTek yakni Helio G35. Smartphone ini cukup tangguh untuk melakukan aktivitas mobile harian karena terbuat dari CPU octa-core yang diramu oleh 4 inti Cortex A53 berkecepatan 2,3 GHz. Dan 4 buah inti Cortex A53 melaju sampai 1,8 GHz. Dalam menyuguhkan tampilan visual yang memukau, smartphone ini gunakan PowerVR GE8320 sebagai kartu grafisnya. Menyoal sistem operasinya, Nokia G20 mendapatkan kesempatan untuk mencicipi Android 11 yang saat ini menjadi sistem terupdate. Keuntungan smartphone yang dijalankan oleh Android 11 tentunya banyak, seperti memiliki menu pengontrol smart home, pengamanan yang lebih ketat, hingga kemudahan dalam akses ke mini game. Smartphone ini dibekali kombinasi ruang penyimpanan yang terdiri dari RAM 4GB serta memori internal berkapasitas 64GB dan 128GB. Dengan kapasitas sebesar itu membuat smartphone ini akan beroperasi dengan gesit sesuai dengan harapan para penggunanya. Kedua, baterai tergolong besar. Sobat benar-benar akan dimanjakan dan dibuat betah berlama-lama saat berduaan dengan Nokia G20. Pasalnya smartphone ini sudah dibekali baterai yang terbilang besar yakni 5050 mAh. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh HMD Global, bahwasanya baterai smartphone ini mampu bertahan selama kurang lebih 3 harian. Pengujian tersebut meliputi penggunaan selama 5 jam per hari dengan baterai terisi penuh. Tes ini meliputi penggunaan saat bermain game, menonton film, hingga berselancar di internet. Ketiga, kamera cukup oke. Menangkap dunia, itulah petikan kata dari beberapa kalimat yang mendeskripsikan kamera milik Nokia G20. Bagi sobat yang gemar membidik foto atau terjun ke dunia fotografi, smartphone ini siap menjadi rekan untuk menemani sobat dikala menangkap momen berharga. Smartphone ini sudah dibekali 4 sensor kamera, terdiri dari 48 megapiksel dengan teknologi PDAF sebagai sensor primer, 5 megapiksel sebagai sensor ultrawide, 2 megapiksel sensor makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Sementara kemampuan merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Dilansir dari situs resminya, sistem video dari Nokia G20 mampu merekam dengan spesial surround sound dan dirancang oleh alat-alat berkualitas studio. Pindah ke bagian depan, terdapat kamera selfie yang nangkring di tengah atas layar berkonsepkan water drop. Lensanya ini punya resolusi sebesar 8 megapiksel dan kemampuan merekamnya yang mencapai 1080p 30 fps. Keempat, dibekali fitur NFC. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih, kini mulai banyak smartphone yang diselipkan sebuah teknologi bernama Near Field Communication atau disebut NFC. Salah satu produsen smartphone yang menyematkan fitur NFC ialah Nokia lewat produk teranyarnya Nokia G20. Teknologi tersebut memberikan banyak manfaat, antara lain dapat melakukan transfer data dengan cepat, mengakses informasi dari smart card, membuat penandaan suatu lokasi, membuat aplikasi secara otomatis, hingga memproses pembayaran secara non-tunai atau digital. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Nokia G20 juga punya beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, tanpa pelindung Gorilla Glass. Sayang sekali Nokia G20 tidak dibekali dengan pelindung layar yang kokoh seperti Corning Gorilla Glass. Oleh karena itu, sobat yang memboyong smartphone ini disarankan untuk membeli lapisan pelindung khusus secara terpisah agar layarnya tetap aman dari goresan. Alih-alih memakai Gorilla Glass, Nokia G20 justru didukung oleh lapisan splash protection yang memungkinkan perangkat tidak akan terkena cipratan air. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan Nokia G20. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli Nokia G20. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.